Tuhan yang akan saya awali dalam kitab Yosua 7 ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dalam Yosua, kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan, kita perhatikan pembacaan masing-masing. Dosa dan hukuman akan. Ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5, ini penyebabnya, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan berkat firman Tuhan bagi kita semua dari hal yang mungkin dilihat biasa-biasa saja. Saya tidak akan mengangkat di mana ayat 1 itu bicara tentang bangsa Israel yang ada di antara mereka saat itu tidak setia kepada Tuhan. Sebuah tindakan atau sebuah kondisi yang betul-betul fatal, tidak setia dengan perintah Tuhan. Sudah kita baca tadi, akan. Nah, apa yang ingin saya bagikan di sini yaitu sifat manusia kita yang mungkin kita berpikir itu manusiawi sekali. Mari perhatikan Bapak Ibu, apa yang dicatat oleh Alkitab. Ai adalah kota kerajaan orang Kanaan. Kota kerajaan ini disebut pertama kali di Kejadian 12 ayat 8. Jadi memang bangsa Israel sebenarnya sudah tahu keadaan dari kota Ai ini. Dan untuk lebih lagi menambah mengerti atau mengetahui Ai, Yosua menyuruh tentaranya mengintai. Karena begitu Ai itu strategis dan menjadi tujuan bagi bangsa Israel berikutnya untuk masuk Kanaan setelah mengalahkan Yeriko. Nah, Ai itu kota yang lebih kecil dari Yeriko, dan jumlah dari penduduknya pun sedikit, seperti yang disampaikan oleh pengintai. Mari kita perhatikan ada sebuah hubungan sebab akibat yang ditampilkan di dalam Alkitab. Perhatikan mulai ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya setelah mengintai,
Utusan-utusan ini bilang tidak usah. Seluruh bangsa itu pergi. Dan di bagian terakhir alasannya sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat yang keempat, mereka itu berangkat hanya 3.000 orang saja, tetapi akibatnya mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5 katakan di sana bahwa ada akibat yang kedua, bahwa orang-orang Ai itu menewaskan 36 orang dari mereka. Mungkin jumlah yang kecil, tetapi bagi bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, itu pengaruh dengan gengsi mereka. Dan disebutkan mereka kalah sampai harus melarikan diri. Sampai kalau kita perhatikan mereka sampai tawar hati, Bapak Ibu. Nah, mari kita lompat satu pasal setelahnya. Di dalam pasal 8 dimulai dengan kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Perhatikan ya, jangan takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara. Ini yang Allah sampaikan, bawalah seluruh tentara. Sebuah kondisi yang tidak seperti awal ketika bangsa Israel pergi. Tidak seluruh tentara. Dan terjadilah apa yang dinamakan kekalahan, yang sungguh mempengaruhi mereka. Tadi malam Bapak Ibu, ketika saya kembali untuk mempersiapkan pelayanan ini, Tuhan membawa saya pada pasal yang ke-8 ini. Rahasianya kita akan perhatikan Bapak Ibu, ternyata di ayat-ayat selanjutnya 2-3 sampai selanjutnya di Yosua 8 itu, bahwa ada suatu kondisi dari orang-orang Ai itu yang merasa di atas angin. Mereka begitu percaya diri. Sebelumnya Israel kami kalahkan. Jadi ketika mereka melihat bangsa Israel ada di seberang, semuanya datang untuk menyerbu Bapak Ibu. Mereka tidak tahu di belakang sudah ada pasukan. Jadi ada suatu strategi yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat 16 di situ, semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Namun mereka tidak mengerti itu adalah strategi. Yosua dan pasukan yang lain itu pura-pura mengalah. Sehingga mereka mengejar Yosua dan pasukan yang sebagian itu, hanya sebagian ternyata. Sehingga mereka terpancing keluar dari kota, pasukan yang lain datang dan membinasakan Ai. Semua ditumpas kalau kita perhatikan pembacaan dalam pasal 8 ini. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini? Sehingga saya memberi judul di dalam renungan firman Tuhan, akibat kepedean. Berbahaya kalau kita terlalu kepedean, terlalu percaya diri Bapak Ibu. Sehingga 2 minggu yang lalu firman Tuhan saya sampaikan dalam judul tahu diri. Tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, kenapa berbahaya. Ada akibat yang fatal orang-orang yang kepedean. Pertama,
kepedean itu cenderung untuk lupa Tuhan, untuk tidak setia kepada Tuhan. Sebelum dia tidak setia kepada Tuhan, ada kondisi yang akan menguasai hati dan pikirannya, yaitu kepedean. Kita perhatikan Raja Uzia dalam 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, firman Tuhan mencatat ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia. Jadi ada suatu keadaan yang mendasari manusia itu untuk cenderung lupa kepada Tuhan dan berubah setia. Tidak setia lagi. Akhirnya apa? Karena dia melupakan Tuhan, karena merasa dia sudah begitu kuat, percaya diri itu timbul. Akibatnya Uzia di akhir hidupnya mati karena kusta. Yang kedua, mengapa kepedean itu berbahaya? Karena akan membuat orang cenderung tidak berhati-hati. Amsal 14 ayat 16 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, karena lebih jelas di sana dikatakan firman Tuhan, orang bijak takut dan menjauh dari kejahatan, tetapi orang bodoh menerjangnya dan tetap percaya diri, tetap kepedean, tidak berhati-hati, overconfident. Kalau dalam terjemahan versi mudah dibaca, untuk ayat yang sama dikatakan di sana, orang bijak adalah hati-hati dan menghindar kesulitan. Orang bodoh terlalu yakin dan tidak hati-hati. Jadi apa artinya di sini Bapak Ibu? Orang yang kepedean itu cenderung tidak berhati-hati dan terlalu yakin, atau identik sekali dengan orang bodoh, tidak bijaksana. Firman Tuhan mengajak saya dan saudara dalam hidup ini berhati-hati. Amin. Haleluya. Hati-hati, jangan kita jatuh karena yang kita anggap itu hal yang sepele saja. Cuma percaya diri kan baik sebenarnya, tetapi kalau berlebihan, kepedean itu bisa bikin kita jatuh. Yang ketiga, orang yang kepedean itu cenderung sombong, cenderung besar kepala. Dia melihat dirinya sendiri itu lebih kuat dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih besar dari orang lain, lebih mampu dari orang lain, lebih bisa dari orang lain, atau kelompoknya lebih banyak dari orang lain. Perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu sekarang. Sebuah kelompok yang besar belum tentu menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Jangan kepedean, nanti kita akan menjadi sombong, besar kepala. Dan pengalaman yang ada sekarang, kita jadi kalah Bapak Ibu. Yang keempat, orang yang kepedean itu cenderung meremehkan orang lain. Ketika tadi dia begitu berbesar kepala, begitu sombong, yakin akan dirinya. Sekarang yang keempat itu apa Bapak Ibu? Dia meremehkan orang lain. Kita akan sama-sama ingat ketika bangsa Israel melawan Filistin, ada seorang
yang begitu gagah perkasa, Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud. Daud ini orangnya masih muda, imut lagi Bapak Ibu, kecil orangnya. Tidak ada postur dia sebagai pahlawan atau prajurit. Makanya ketika orang Filistin itu melihat, ketika Goliat itu melihat Daud, dihinanya lah Daud karena dia masih muda. Dianggap belum pengalaman. Kemerah-merahan. Sampai dicatat oleh Alkitab, elok parasnya. Kayaknya tidak ada bakat atau tidak ada alasan untuk menjadi tentara. Nah, dia ini merasa di atas angin. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang merasa di atas angin seperti Goliat? Ayat 50, demikianlah Daud yang dianggapnya itu tidak punya apa-apa, yang diremehkan, mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Hal yang sepele Bapak Ibu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saya pernah bicara tentang tanpa pedang di tangan ini. Karena ternyata Daud membunuh atau memenggal Goliat dengan pedang Goliat sendiri. Tuhan siapkan alat yang musuh pakai untuk mengalahkan kita, justru berbalik mengalahkan mereka. Amin. Haleluya. Jadi pelajaran ini Bapak Ibu, jangan meremehkan. Jangan meremehkan orang lain. Untuk itu kita akan dapati dalam 1 Timotius 4 ayat 12, ketika Paulus berpesan, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, ya. Atau mungkin Bapak Ibu di sini berpikir bahwa ya kami ini cuma jemaat biasa. Dari segi umur ia sudah tua tapi tidak ada pengalaman dalam pelayanan. Itu bukan takaran yang dari Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai siapa saja, amin, haleluya. Yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Yang kelima, orang yang kepedean itu cenderung menggampangkan segala sesuatu. Saya hanya batasi misalnya begini Bapak Ibu. Itu kan dosa kecil. Itu kan dusta yang bijaksana. Menggampangkan. Itu perkara mudah. Karena justru kita menggampangkan segala sesuatu itu tidak baik. Karena kadang-kala kita jatuh justru di batu yang kecil, bukan batu yang besar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kembali ke pembacaan firman Tuhan tadi Bapak Ibu. Akibat dari kepedean itu, bangsa Israel kalah dan melarikan diri. Bahkan ada yang terbunuh. Dan sebaliknya yang terjadi ketika Ai yang dulunya dikalahkan oleh orang Israel merasa juga kepedean, mereka ditumpas habis. Jadi apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi saya dan saudara? Ketika kita melihat Israel, ketika kita melihat Ai, ketika kita melihat Goliat, dari kondisi-kondisi ini Bapak Ibu, pelajaran yang harus kita ambil bahwa apa yang terjadi bagi bangsa Israel dan orang Ai itu ingin memberikan kita gambaran bahwa orang Kristen pun, orang yang percaya pun, kalau kepedean
Kalau terlalu over percaya dirinya, itu tidak mendatangkan kebaikan. Karena ada kecenderungan-kecenderungan yang sudah kita dengarkan sebelumnya, yang akan membuat kita kalah. Orang Israel toh kalah juga. Jadi bahaya itu terjadi bagi bangsa Israel dan juga bagi yang bukan Israel, bagi Raja Uzia maupun rajanya bangsa lain, Goliat dan Raja Ai. Itu berlaku Bapak Ibu bagi siapa saja, bagi saya dan saudara, bagi mereka yang dipercayakan Tuhan pelayanan mimbar seperti saya. Harus berhati-hati. Karena contoh-contoh yang kita sudah lihat, ada akibat dari kepedean. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menutup dengan kesimpulan begini, supaya kita terhindar dari bahaya kepedean. Berarti kita harus buang rasa kepedean itu dengan 5 hal ini. Pertama, selalu ingat Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan, tahu diri, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan merasa engkau bisa sehingga engkau lupa siapa yang memberikan kekuatan kepadamu, karena engkau terbatas. Yang kedua, hati-hati. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan ceroboh karena merasa kita bisa atau kita mampu. Yang ketiga, rendah hati Bapak Ibu. Rendah hati. Selalu melihat bahwa sesuatu yang kita miliki sekarang itu cuma berkat Tuhan. Itu cuma kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu. Itu kasih karunia Tuhan, termasuk juga tentang keselamatanmu. Itu kasih karunia Tuhan. Makanya engkau perlu melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Rendah hati. Amin. Yang keempat, kita perlu untuk menghargai orang lain. Menganggap orang lain juga penting. Menganggap orang lain juga itu berguna. Menganggap orang lain itu juga menjadi satu bagian keluarga kita. Keluarga di dalam Tuhan. Menjadi bagian satu rakyat Indonesia. Kita menganggap orang lain itu adalah hal yang baik Bapak Ibu. Jangan pandang enteng orang. Jangan mentang-mentang. Amin. Haleluya. Dan yang kelima, jangan memandang rendah. Jangan memandang rendah semua hal yang terjadi. Toh percaya diri itu bagus. Toh hal ini bagus. Tetapi kalau sesuatu itu berlebihan menjadi tidak baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan pada kesempatan ini. Ada akibat dari kepedean. Kiranya firman Tuhan yang boleh Tuhan percayakan saya sampaikan di tempat ini menjadi rema bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap ingat Tuhan. Kita tetap berhati-hati. Kita rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Kita menghargai dan menganggap orang lain dan tidak memandang enteng segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan
selanjutnya saya serahkan kepada penanggung jawab. Haleluya.